Overthinker. Balik lagi sama kita di Overthink, terus overthinking sampai pusing. Wah, seneng banget sih. Kita kemarin itu udah bahas video yang pertama itu video yang kontroversial banget. Tapi yang sekarang ini kita mau datengin nih, kita spoiler dikit nih orangnya. Itu adalah orang yang sangat menginspirasi banget. Siapa nih? Aduh. Siapa nih? Kepo? Kayaknya gak usah berlama-lama deh, langsung Kepo. aja. Yaudah. Yang pengen tahu, Check this one out. ini nih yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol tentang pengalaman overthinknya nih. Langsung aja gak usah berlama-lama nih, langsung Pasti aja siapa ini nih? Mas siapa nih yang sangat tampan, sangat adem ya, adem banget ya. Coba kenalin nih, siapa nih Mas? Oke, halo Overthinker, kenalin nama aku Lutfi. Sekarang aku sedang menempuh kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas UI. Indonesia. Mungkin Gila, keren banget. overthinker di rumah banyak nih yang pengen tahu kok bisa sih masuk UI ya nggak sih? Iya, apalagi yang jurusannya sama, yaitu kesejahteraan sosial. Wah. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar UI dan kesejahteraan sosial nih bakalan ya. Iya, mungkin kita nanya yang basic dulu nih. Kenapa Mas Lutfi milih UI? Jujur kenapa aku milih UI, awalnya tuh kayak bener-bener nggak ada ini banget sih, nggak ada referensi khusus. Tapi kayak memang dari SMP, dari SMA tuh kayak memang aku tahunya kayak mau kuliah di mana nih, di Jakarta nanti di UI gitu kan. Dan juga kebetulan ibuku juga lulusan dari UI, jadi kayak termotivasi aja gitu loh, kayak nanti aku mau kuliah di situ juga gitu loh. Oh, berarti gara-gara orang tua yang pernah pernah kuliah di UI dan lulusan UI. Iya. Kalau boleh tahu ibunya lulusan apa? Jurusan apa? Ibuku jurusan keperawatan. Keperawatan. Wah, berarti dari kecil itu udah punya bayangan ya. Udah terinspirasi dari Iya, ibu bener ya. banget. Itu kepikirannya ke UI itu mungkin dari SMP kah, SMA atau TK mungkin ya. TK udah TK udah kayak overthinking ya. Sejak udah TK. apa pas waktu lahir ceprot dia langsung kayak Aduh, kuliah di mana? Iya. Aduh, kuliah di mana? Enggak sih, sebenarnya kayak dari SMP aja, karena kan pas itu ibu kan S2-nya di UI kan, dan itu pas aku SMP gitu aja kayak memang beberapa kali sering ke UI dan kayak kayaknya bagus deh di sini, kayaknya aku nanti pengen kuliah di sini deh gitu loh. Jadi kayak ya udah. Emang penting banget sih kalau kayak gitu tuh kayak apa ya, pandangan dari orang terdekat, apalagi orang yang pernah mengalami secara langsung kuliah di situ. Pasti terbuka lah pikirannya ya. Terus kalau waktu keterima nih, pengumuman keterima terus aduh feel-nya gimana? Aduh, jadi kayak awalnya tuh kayak nggak percaya gitu kan, karena kayak udah pernah gagal Ekspresinya kayak gitu. Kayak, Gitu loh. Apa? kayak- Selamat Anda lolos. Enggak, pokoknya kayak aku tuh buka HP terus kayak pas lihat, tapi aku tuh udah berani itu, aku kayak scroll dikit gitu. Oh, iya. Terus Terus kayak gini. pas lihat warna, terus pas lihat warnanya kayak ternyata warna hijau kan ya. Hijau, ya. Kalau lu tujuh kayak hijau, kayak udah kayak wah gila gitu aja kayak. Nangis nggak? Enggak sih sebenarnya, kayak ya udah sih senang aja, tapi nggak sampai nangis juga. Ijo ya berarti. Jalurnya apa nih kalau boleh tahu? Aku kalau jalur SBMPTN. SBMPTN. Nah, kalau seumpama Kesos sendiri nih, kan ibunya Mas Lutfi ini keperawatan kan? Iya, betul. Nah, kok bisa milih Kesos ini dari mana? Jujur awalnya aku kayak awalnya tuh kayak bingung gitu kan, kayak jurusan apa aja sih yang mau aku pilih di SBM, karena kan ada dua pilihannya. Terus pas aku baca-baca lagi kayak ini judulnya kok menarik gitu kan, kayak helping people, membantu orang banget gitu kan, mengembangkan komunitas dan lain-lain, dan yang kayak memang benar-benar aku suka gitu loh, membantu people, membantu orang-orang, terus kayak mengembangkan komunitas terbelakang, tertinggal itu aku suka banget. Terus pas aku lihat kayak ilmunya juga universal banget gitu loh, kayak di dalam KSS itu kita belajar komunikasi juga, kita belajar psikologi, ekonomi, bahkan belajar hukum juga. Kayak karena aku memang tipe kan orang yang mudah bosan sama kalau sesuatu itu mau nonton gitu kan. Jadi kayak banyak banget nih aku bisa pelajarin di sini gitu kan. Dan ini ilmunya kayak apalagi di UI itu tuh praktikal banget gitu. Kami bakal banyak banget praktikum dan magang di semester kedepannya gitu. Jadi aku kayaknya dulu ini seru deh buat dicobain gitu. Jadi kayak udah pilih aja deh gitu loh. Sejauh ini matkul di Kesos yang paling Lutfi suka apa emang? Apa matkul di KSS? Gak ada. Pastinya ada dong yang paling. Ada sih, tapi kayak baru matkul KSS itu kami baru dapat 1 matkul semester 1 kemarin. Tapi semester 2 ini udah kayak dapat 3 matkul gitu kan. Jadi kayak
belum ada gambaran pasti mana bakal aku suka, yang mana aku nggak bakal suka gitu loh. Tapi kayaknya so far tuh aku paling tertarik sama pengantar psikologi buat kesehatan sosial sih, karena kan masih dasar gitu kan. Jadi kayak oh kayaknya menarik banget nih belajar psikologi, padahal kita bukan fakultas psikologi gitu kan. Jadi kayak oh let's try it gitu loh. Oh ya, dari ceritanya Mas Lutfi sendiri nih tadi yang aku tangkap tuh, apakah Kesos ini nanti tuh kayak banyak kan terjun ke lapangan kah atau Ada gimana? pengabdian masyarakat atau gimana? Jujur itu sebenarnya banyak banget ya Mas Ud. Kayak maksudku pasti semua jurusan tuh pasti bakal bisa kerja di lapangan, bisa kerja di pemerintahan, bisa kerja di akademisi juga, saya jadi dosen atau peneliti. Tapi kalau guys itu rata-rata kita tuh jadi kayak social worker gitu. Jadi kita membantu komunitas, misalnya komunitas disabilitas atau misalnya komunitas penyandang HIV/AIDS gitu kan. Atau mungkin nanti kita menjadi social worker yang membantu regulasi pemerintahan seperti itu. Jadi kayak sebenarnya luas banget sih sebenarnya kalau dari Kesos itu sendiri. Oh, iya. Terus sejauh ini Lutfi udah ngerasa ada kesulitan nggak nih? Udah semester 2 kan ya sekarang. Udah ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang bikin kamu overthinking tiap malam, pusing itu udah ada belum? Bener banget, apalagi kan ini berarti hitungannya maba ya, berarti kan online belum ketemu dosen, teman satu angkatan. Belum ketemu gebetan ya nggak sih? Aku juga udah semester 4 juga belum ketemu gebetan. Udah, nanti lagi overthinkingnya nanti. Oh iya, sebenarnya ada sih ya, karena kan ini kan online juga karena pandemi online, jadi nggak bisa ke kampus langsung. Sebenarnya ada banget, karena aku merasa kayak tahun pertama itu supposed to be tahun dimana kalian tuh kayak have fun, kalian kayak mengenali lingkungan kampus, menemukan jati diri, kayak menemukan teman-teman secara langsung, kayak secara real gitu kan. Tuh kayak ikut seru-seruan, ikut event kampus, kayak konser mungkin atau keliling fakultas gitu kan. Dan aku nggak bisa merasakan itu tahun pertama aku. Jadi aku pikirnya kayak oh gimana, aku kehilangan 1 tahun awal gini loh. Maksudku saya kan pertemanan itu kan kayak penting banget kan. Aku menganggap pertemanan itu suatu hal yang penting banget. Dan kemudian aku mikir kayak nanti kalau sudah semester 3, 4, 5, 6 itu pasti udah pada fokus mau menyelesaikan studi gitu loh. Sibuk sendiri ya. Iya, takutnya nanti kayak malah nggak punya lagi waktu buat membuat pertemanan yang besar gitu, membuat teman yang banyak gitu kan. Jadi aku kayak mikir kayak nanti kira-kira kalau udah misalnya kuliah offline, maksud tuh bisa punya teman nggak ya, kira-kira apa bakalan kayak ya udah yang mana yang dia sama dia, aku sama aku gitu loh, kayak individual tahunya gitu. Soalnya kan ketika kuliah online kita nggak bisa komunikasi secara langsung kan, jadi benar-benar semuanya itu diselesaikan secara individualis banget gitu loh. Jadi aku kadang tuh concern di situ sih, jadi kadang kayak khawatir kira-kira bisa nggak ya aku kira-kira di semester ke depan itu mempunyai teman gitu loh. Oh, lebih ke ini ya, sosialisasinya ya ke depannya yang lebih dibingungin. Dan apakah punya teman atau enggak kayak gitu lah. Kalau dari UI sendiri nih untuk kuliah online-nya apakah sama kayak pakai Google Meet atau Zoom atau pakai platform lainnya mungkin? Kalau di UI sendiri itu sebenarnya beda banget ya Mas Bud. Kayak kita punya sistem sendiri kayak namanya Mas UI. Jadi kayak itu ada kayak assignment dan dosen itu bisa kita lihat di situ SAP-nya, terus kayak minggu ini belajar apa, minggu ini belajar apa tuh bisa dari situ. Tapi kalau misalnya kayak pembelajar online itu kita misalnya banyak banget sih. Biasanya kita pakai Zoom atau kadang kita pakai Google Meet juga. Tapi terkadang ada beberapa dosen juga pakai Microsoft Teams seperti itu. Mungkin tadi Lutfi udah cerita dikit nih kalau sosialisasinya susah gara-gara pandemi. Mungkin teman-teman overthinker di rumah yang belum masuk kuliah bingung nih gimana ya nanti aku udah kuliah punya temen gak ya, online gini bakal susah gak ya dapat teman. Mungkin Lutfi boleh cerita gimana struggle Lutfi make friends di UI pas jadi maba. Gimana caranya? Jujur sebenarnya kayak aku tuh try to came over my fears aja sih, kayak gitu. Kayak maksudku aku ada tipe orang yang nggak bisa, yang bukan orang yang kayak ribut heboh di grup di chat gitu sebenarnya. Tapi kalau aku pas awal kuliah tuh aku mikir kayak kalau aku nggak heboh, kalau aku nggak noticeable gitu kan, kayak no one could remember me gitu kan. Pikir ya udah, jadi kayak ya udah langsung aja deh gitu kan, kayak aktif di grup mungkin, atau mungkin pas diskusi kelompok atau Zoom meeting gitu kita aktif juga kan. Terus atau mungkin nanti pas kuliah kita juga apa ya, maksudnya kayak sering-sering interaksi sama teman, mungkin nanya tugas atau gimana. Tapi sebenarnya menurut aku yang sangat membantu itu kayak program-program ospek dari jurusan, fakultas, universitas itu kayak membantu banget sih buat aku, buat kayak tahu teman ini itu siapa gitu, kenal mereka itu apa, berinteraksi mereka gitu gimana gitu loh. Jadi kayak so far kayak karena banyak bantuan itu aku jadi kayak bisa lah aku mau mempunyai teman 1-2 orang gitu loh sekarang itu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih tentang UI dan jurusannya Lutfi yaitu Kesos. Nah, mungkin teman-teman overthinker di rumah kepo nih, Lutfi gimana sih cara masuk UI, tips and trik SBMPTN, mungkin
rahasia belajar Lutfi mungkin pakai media apa Iya, bener atau banget, bener banget. mungkin dia punya ilmu apa nih yang bisa ditularkan di Ayo. Overthinker dan untuk persiapan SBM tahun 2021. Nih, betul silakan. banget. Dari ini deh, dari durasi belajar atau persiapannya Lutfi untuk mengikuti SBM itu berapa bulan sih? Jujur sebenarnya aku tuh kayak kan karena kemarin tuh sama ada kegiatan juga kan, jadi kayak agak nggak teratur gitu belajarnya. Agak teratur itu ketika mulai pandemi gitu kan, jadi kayak oh udah mulai banyak waktu luang nih, kayak ya udah aku manfaatin aja gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kayak cara belajar tuh nggak aneh-aneh atau gimana gitu ya, sebenarnya kayak belajar ya kerjain TO, ngerjain soal gitu kan. Tapi karena kebetulan pas angkatanku itu kan cuma TPS doang, jadi kayak aku belajar, misalnya aku belajar tentang tanda baca nih gitu kan. Terus aku kayak gimana caranya biar nempel sama aku tuh, aku coba untuk mengaplikasikannya itu gitu loh. Misalnya aku nulis, terus kayak perhatiin tanda baca ini betul atau salah nggak sih gitu kan. Saya aku membaca berita kayak, oh ini betul nih tanda bacanya tuh gimana gitu. Terus yang kedua juga aku tuh kayak, misalnya aku merasa kayak aku nggak mau nih, atau aku nggak fit, aku nggak mau maksain buat belajar. Tapi kan ini kan memang tergantung dengan cara kita belajar masing-masing. Ada yang benar-benar kayak sehari kayak 40 soal gitu, sehari 100 soal, 1000 soal gitu. Kalau aku sih nggak gitu, kayak kalau aku merasa kayak aku nggak fit, aku nggak mood, aku capek banget, ya udah aku nggak bakalan ngerjain apa-apa. Tapi kayak ya udah baca-baca dikit doang gitu loh. Tapi ketika aku lagi mood, ya udah aku gas banget gitu kan. Dan aku tuh pernah kayak sekitar 2 mingguan lebih tuh aku bener-bener nggak belajar sama sekali, bener-bener nggak megang buku, bener-bener nggak baca buku, cuman kayak main game, nonton, terus kayak jalan-jalan di sekitar rumah, dan kayak nggak ada belajar sama sekali gitu loh. Karena aku merasa kayak aku nggak mood, dan aku merasa kayak lagi capek banget nih, lagi bosen gitu kan. Dan aku merasa kayak, oh aku belajar terus kayak nggak ada yang masuk, dan aku capek gitu kan. Kayak udah mending aku istirahat aja gitu loh. Dan setelah itu udah masa istirahatnya selesai, kayak ya udah belajarnya kembali balik lagi gitu loh. Menurutku kayak ya udah pintar-pintarnya kita tahu kita tuh strength-nya pas saat gimana, dan pintar-pintar kita manajemennya aja gitu gimana gitu loh. Oke, berarti intinya jangan terlalu maksain diri lah ya. Iya, benar banget. Belajar secukupnya, jangan sampai sakit ya nggak sih? Kalau Iya, benar. kita belajar terus-terusan stres ya nggak bagus juga, Iya, nggak benar akan banget, masuk benar. nggak sih ilmunya? Benar banget. Kita tuh boleh berambisi, tapi kita juga tahu gitu loh benar. kekuatan diri kita seperti apa. Jangan wah aku mengejar ini, wah target nih semua punya nilai 700 sekian Iya, SBMPTN. bener banget. Setiap hari ngerjain soal itu tuh juga nggak baik juga untuk Iya bener kita. banget, apalagi kalau misalnya overthinker semuanya biasanya gini, kita lihat snap siapa nih teman kita kayak, atau snap siapa di itu kayak, oh aku hari ini progres aku hari ini udah belajar 120 soal, terus kita kayak membara-bara. aku belum hari ini belum ngapa-ngapain gitu kan, kok aku kayaknya nggak ada progres. Terus kita maksain ngerjain juga 120 soal, padahal itu nggak ada progresnya ke diri kita. Kayak menurut kayak ya buat apa gitu, nggak usah gitu. Cuma kan. capek doang Iya, berarti kayak ya. Tapi menurutku masuk kayak, enggak. menurutku kayak ya udah nggak usah peduli online. Kayak melihat online itu penting, tapi jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai orang lain itu loh. Kayak ya udah. Oke, Gimana sih BTW, yang tentang BTW apa? lebih bikin kayak gini gak sih? Bikin kayak jadwal belajar, schedule kayak gitu. Misalnya jam segini belajar, nanti jam segini istirahat gitu. Bikin gak sih? Enggak, jujur aku yang kayak ya udah ngalir aja gitu kan, apa yang aku lagi tertarik nih aku pelajari. Karena aku juga pakai tryout tuh. Jadi saya kayak aku lihat tryout terus kayak lihat nilainya nih, oh jatuhnya di mana gitu kan. Aku setiap soal tuh aku kayak baca gitu kan. Oh, ternyata aku agak kurang di penulisan huruf kapital gitu kan. Jadi kayak ya udah aku spend my time to membaca gitu loh, kayak penulisan huruf kapital tuh benar gimana sih gitu kan, kayak diselesain. Terus besoknya oh aku kurangnya di matematika, itu aku baca matematika gitu loh. Kayak lebih ke drilling per subbab apa ada aku lemah gitu loh sebenarnya. Kalau dari Lutfi sendiri nih untuk mempersiapkan SBM itu ikut bimbel kah atau sendiri? Jujur awalnya tuh kayak pengen gitu kan ikut bimbel, salah satu bimbel lah di Jogja. Tapi pas aku tanya kayak mahal banget gitu kan, kayak aduh nggak kebayar nih gitu loh, kayak sayang banget gitu kan. Soalnya juga kayak kalau udah les kan harus rutin gitu kan, harus datangin terus gitu kan. Dan kayak ya udah aku belajar sendiri aja gitu, kayak modal bener-bener nekat dan modal bismillah aja gitu kan. Kayak Gila. Modal nekat dan belajar sendiri bisa lolos UI. alhamdulillah. Seru ya, guys, keren. Ini kayaknya harus minum deh. Jadi emang pure belajar sendiri ya berarti. Enggak juga les sendiri, maksudku kayak aku juga belajar dari platform online gitu kan. Buat sebenarnya gak sih? Gak apa-apa Boleh, sih, nggak nggak apa-apa, apa-apa. Misalnya kayak aku beli Zenius kan, itu kan sekitar 400.000, tapi aku kayak bagi dua sama teman gue, kayak sharing gitu. Terus juga kayak ya udah kayak yang memotivasi aku tuh kayak teman-temanku gitu loh, kayak teman-temanku yang sama-sama berjuang. Aku masih kayak nanti kalau misalnya aku nggak belajar tolong ingetin ya gitu kan, nanti tolong
gimana gitu, maksudnya biar aku nggak terlalu terlena gitu. Dan juga kayak aku misalnya kalau lagi nggak semangat nih, terus aku kayak liatin apa snap kakak tingkat, snap teman-temanku yang lagi di UI gitu kan, tuh kayak aku kayak menghalu-halu kayak nanti aku bakal jadi ini loh gitu. Jadi kayak biasanya naik lagi tuh semangatnya. Berarti iya. support dari teman-teman Iya, dan lingkungan bener. sekitar itu berpengaruh banget ya, Iya Utia. benar banget. Jadi kita harus juga harus memilah-milah nih ya teman-teman yang bisa memotivasi kita, kemudian teman-teman yang mungkin bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Contohnya temannya Kak Lutfi nih bisa memotivasi kayak gitu. Nah, Jangan cari teman kayak kita berdua. aku baik. Oh baik. Aku baik. Nah, tadi kan udah tadi Kak. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih tentang gimana persiapannya Kak Lutfi untuk mempersiapkan SBMPTN hingga lolos UI, kemudian mendapatkan jurusan yang diharapkan. Nah, ini nih mungkin dari overthinker yang ada di rumah itu butuh nih pesan-pesan dari Kak Lutfi untuk gimana sih cara menghadapi pesan apa sih untuk yang harus diteguhkan dari overthinker sebelum mengikuti SBMPTN kayak gitu. Gimana ya menghadapi SBMPTN itu kan, maksud kalau aku kayak ketika kita belajar ya udah ekspektasi tinggi-tinggi nggak apa-apa gitu loh, untuk mempush diri kita buat belajar maksimal. Tapi aku kayak H-7, H-3 udah mau pengumuman SBM tuh aku udah ganti doanya gitu loh. Aku bukannya kayak ya Allah semoga aku lulus di UI gitu, nggak lagi, tapi aku kayak oh ya Tuhan beri apa nanti berikan aku yang terbaik gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku lolos syukur gitu kan, alhamdulillah. Kalau saya nggak lolos ya udah gitu kan, jadi kayak bisa legowo gitu. Jadi kayak sakit hatinya nggak terlalu lama gitu. Itu aku gitu sih, kayak manage your expectation aja gitu sih menurutku. Karena kan kita manusia kan cuma bisa berencana doang kan, kan Tuhan yang menentukan. Iya benar banget tuh. Kita itu hanya bisa merencanakan tapi Tuhan yang menentukan. Itu quotes episode kali ini. Mungkin cukup itu ya Kak Lucy, Iya. ngobrol-ngobrol bareng Semoga Kak Lutfi. bisa bermanfaat nih buat overthinker di rumah ya masih bingung gimana nanti pengen masuk UI, Iya. gimana caranya, masih butuh motivasi. Iya benar banget. Tunggu video kita selanjutnya ya nggak sih? Iya. Mm-mm. Oke, kalau gitu langsung aja, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen di bawah, dan jangan lupa untuk follow IG kita di overthink_123. Kita tunggu ya pokoknya.